Ketika dunia kiamat selesai, yang pertama masuk surga siapa? Nabi Muhammad kan? Nabi diam di surga, Nabi nyaman tidak diam di surga? Tidak, di hadis kuncinya enggak. Ditanya oleh Allah, ya Rasulullah, ya Muhammad, kenapa kau tidak nyaman di surga? Ya Rob, aku ingat umatku. Oh bayang. Geus di surga, geus ngeunah, masih keneh tidak merasa nyaman. Kenapa? Ingat umat. Ya Rob, tolong izinkan aku keluar ke surga. Coba bayangkan. Geus di jarah yang keluar Nabi mah. Kenapa? Ingat umatnya. Yang lagi gelisah di padang mahsyar, yang lagi gelisah memikirkan amalnya, yang lagi gelisah di mizannya Allah, yang lagi galau di mana? Di hisabnya Allah. Nabi keluar dari surga langsung. Nabi gimana? Sujud dan tidak bangun. Dalam sujudnya apa Nabi bilang? Ya Allah, tolong selamatkan umatku. Masya Allah. Kata Allah, bangun Nabi Muhammad, silakan kau ambil pasir. Maka sejumlah pasir, butiran pasir itulah umat yang bisa kau selamatkan. Nabi sujud lagi, Pak. Kenapa lagi Muhammad bangun dari sujud? Aku ingin menyelamatkan lagi yang lain. Silakan kau ambil lagi pasir dalam genggaman tangan. Sejumlah itulah umat yang bisa kau selamatkan. Sujud lagi Nabi Muhammad yang ketiga kalinya. Ya Rabb, aku ingin menyelamatkan yang lain. Gimana kata Allah? Apalagi Muhammad? Ya Rabb, aku ingin selamatkan umatku. Ya sudah, selama dia punya iman dalam hatinya, silakan kau selamatkan. Masya Allah. Pertanyaannya, di akhirat orang di aku moal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat pecinta syafaat rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dipertemukan kembali di tempat yang insya Allah begitu mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Masjid Baitur Ruhiyah. Semoga semua amal ibadah kita, baik yang sifatnya mahdhah maupun ghair mahdhah, senantiasa ada dalam penerimaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua, alhamdulillah kita sekarang berada di bulan yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram itu termasuk ke dalam Arba'atun Hurum, atau 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa bulan Muharram dimuliakan oleh Allah? Karena terdapat banyak peristiwa penting yang dialami oleh para nabi di bulan Muharram. Di antara peristiwa penting itu adalah diselamatkannya Nabi Ibrahim dari kobaran api. Berapa lama Pak Nabi Ibrahim dibakar? Berapa lama Pak? Ya Padang berapa lama? Duka aja terlalu. Ini banyak versi ya, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 7 hari dan lain-lain. Kembali ke pembahasan, kita review sedikit ya, sambil lewat biar ingat. Rukun sholat ada berapa semua? 17. Dari yang 17 ini terbagi ke dalam 2 kategori besar. Sudah saya sampaikan. Yang pertama rukun qasri, yang kedua rukun tawil. Nah, hati-hati. Sekali lagi. Dari 17 poin ini, 17 rukun sholat, terbagi ke dalam 2 kategori besar. Yaitu rukun qasri dan rukun tawil. Ingat-ingat nih rukun nih. Harus ingat. Rukun qasri itu yang sebentar durasi tumaninahnya. Kalau rukun tawil lama pun tidak apa-apa. Tidak menyebabkan apapun. Kalau rukun qasri terlalu lama durasinya, itu menyebabkan batalnya sholat. Hati-hati. Kalau rukun tawil tidak masalah lama pun juga. Karena dari makna pun sudah jelas. Qasri itu dari qasar, ringkas artinya.
Kalau tawil dari asal kata tawilun, panjang. Nah, hati-hati. Rukun qasri itu dua. Secara garis besarnya. Satu, i'tidal. Nah, ingat-ingat. Yang kedua, duduk di antara dua sujud. Batasan lamanya i'tidal, hati-hati. Tidak boleh melebihi durasinya kita membaca Al-Fatihah. Kalau baca Fatihah berapa menit? Butuh waktu. Saya kira 5 menit lah, 5 menit. Benar. Jadi kalau baca Fatihah butuh waktu durasi 30 detik misalnya, maka i'tidal kita tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu, maka batal sholatnya. Terus duduk di antara dua sujud. Batasannya adalah sesuai dengan durasi tahiyat atau tasyahud. Kalau kita baca tahiyat butuh waktu misalnya 40 detik, maka duduk di antara dua sujud kita tidak boleh melebihi dari itu. Karena kalau lebih dari itu, batal salatnya. Meskipun tidak kentut, gitu. Batal salatnya. Nah, sebab dia terlalu lama di rukun qasri. Kalau rukun tawil itu apa saja? Sisanya berdiri, ruku, sujud. Nah, di situ sisanya. Lalu bagaimana Kang Hadi? Kan kita yang baca kunut nih, kita yang baca kunut. Itu kan melebihi Fatihah lamanya. Itu bagaimana? Terus sholat sunat tasbih juga lama kan? Oh, itu beda judul itu mas. Kecuali di bacaan kunut pas beres i'tidal dan sholat tasbih itu tidak apa-apa karena judulnya berbeda. Tapi kalau sholatnya sholat normal seperti biasa, maka rukun qasri dan tawilnya tolong diperhatikan. Ketika i'tidal tidak boleh lama melebihi durasi baca Fatihah. Ketika kita duduk di antara dua sujud tidak boleh melebihi durasi membaca tasyahud. Nah, itu secara garis besar. Berikutnya yang pertama adalah niat. Niat itu di mana? Di hati. Fala tajibu nuktu biha bil lisan. Jadi bukan diucapkan oleh lisan. Jadi niat di mana tempatnya? Di hati. Di dalam niat 3 poin penting. 1. Iya, wadai. 1. Qasdul fi'li. Yang kedua ta'yin. Yang ketiga fardu atau sunnahnya. Usolli fardhu subhi. Itu udah cukup. Usolli fardhu subhi. Nah itu teh qasdul fi'li, ta'yin, jeung fardu atau sunnatnya dapat. Kalau judulnya berjamaah kita tambah makmuman. Gitu. Itu versi ringkasnya, versi yang wajibnya, yang fardunya. Kalau sunnahnya ya lengkap. Sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Apa bedanya makmuman? Maaf. Apa bedanya kiblati dengan Ka'bah? Nah, kalau mustaqbilal Ka'bah kita sholatnya di mana? Masjidil Haram. Karena Ka'bahnya di depan kita. Kalau di Baitur Ruhiyah mustaqbilal kiblat. Kenapa kiblati? Karena jauh, Ka'bahnya tidak terlihat. Begitu. Lanjut. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Di dalam takbiratul ihram hati-hati. Syarat yang pertama adalah sempurna makharijul hurufnya. Yang kedua terdengar oleh sendiri. Sakit tuh paling gampang lah. Kudu panjang-panjang mika hartos. Allahu Akbar. Nah, begitu ya. Yang ketiga, al-qiyamu ala qadiri fil fardi. Berdiri bagi yang mampu di dalam sholat fardu. Kalau sakit, kalau saya ikut ke sakit, sholatnya duduk. Tidak kuat duduk, berbaring. Dengan posisi nyangigir bahasa Indonesia nak. Tak miring.
Yang menghadap kiblatnya apanya? Kalau miring, seluruh badan, wajah dan dada. Kalau berbaring, yang menghadap kiblatnya apanya? Telapak kakinya dan dadanya. Itu juga kalau imkan, memungkinkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Caranya tiga. Satu, dihafal, hifdhon. Dua, talqinan, dibimbing. Tiga, nadhron fil mushaf, melihat Quran. Lanjut, kita singkat saja. Yang kelima, apa yang kelima? Ruku. Di dalam ruku ada kesempurnaan, 4 poin. Satu, sejajarnya antara punggung, pundak, dan kepala, seperti papan yang lurus. Dua, nah, awas, ulah tumitnya, salah dia, awas. Lututnya lurus. Tiga, tangannya nempel ke lutut. Empat, jarinya, punggung jarinya menghadap ke kiblat atau kieu maksudna mata. Ulah kieu. Yang kira salat kieu. Oke, lanjut, kita singkat saja. Itu yang kelima. Yang keenam, tumanina. Seukuran apa tumanina teh? Seukuran tasbih subhanallah. Itu yang ke-6. Yang ke-6-nya. Yang ke-7, i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umasyita min syai'im ba'du. Kalau tidak baca itu tidak apa-apa. Batal tuh salatna teu maca eta. Teu da sunat eta. Terus yang ke-8, tumaninah hula i'tidal, terus tumaninah dalam i'tidal. Eta anu ka-8. 9, sujud. Berapa kali? 2 kali. Ae fi kulli raqatin wa yusannu ayyakula fihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Di dalam sujud perhatikan ada 7 anggota sujud yang tidak boleh terhalang. 1, dahi dengan jidat, apa bedanya? Itu tarang ya tah. Ya, terus 2 telapak tangan, terus 2 lutut, terus yang 4, 5, 6, 7. Nah, ini apa namanya nih? Hese Indonesia na teh. Indonesia teh. Heuh eta lah pokona nama ieu eta intina mah eta we. Jadi kudu kitu tah kana tempat sujud teh. Ya, bukan begini. Tapi begini. Si telapak jarinya teh. Eta nu sehat, eta mah nyain asam urat mah ya na we. Asam urat nu sakup samambuna. Madak tong ngalala bae atuh, aduh ieu mah ngalala bae nu halala jadi buah asam urat nu hejo wae atuh. Eta anu ke-9. Terus berikutnya 10 apa 10? Tumaninah di dalam sujud. Berikutnya 11. Ajulusu baina sajdataini. Tah, duduk di antara 2 sujud. Hati-hati nu tadi teh ya. Duduk di antara 2 sujud termasuk rukun apa tadi? Rukun qasri atau tawil? Qasri. Tidak boleh terlalu lama duduk, ya. Nah, ketika duduk di antara 2 sujud baca apa orang teh? Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Rahasianya apa? Di balik doa itu. Rabbighfirli ae ustur ma waqa'a min dzunubi wa ma sayaqa'u fiha wa ma yasaqu minha. Jadi di dalam doa duduk di antara sujud teh banyak rahasia-rahasia yang sangat luar
biasa. Meskipun rahasianya banyak, tapi tetap jangan terlalu lama duduk. Tong dihayati teuing bisi batal. Robbing firli artinya apa? Ampuni aku. Warhamni, sayangi aku. Robbing firli warhamni wazburni. Wazburni, tutup kekuranganku. Terus warfani, angkat derajatku. Terus warzuqni, karuniakan aku rizki. Apalagi? Wahdini, apa wahdini? Karuniakan aku petunjuk. Tuduhkeun abdi cek Sunda nama. Paparin abdi hidayah. Wa'afini, sehatkan ta nu saraki teu sarolat sok geura. Wa'afini, insyaallah sehat. Wa'afini, wa'fu anni, ya Allah maafkan aku. Bedanya istighfar dengan atau bedanya ghafara dengan afun, kalau ghafara itu kan artinya ampunan, afun juga ampunan. Bedanya apa? Kalau ghafara itu diampuni tapi catatan masih ada. Di malaikat atidna teh. Dosa anu masih ada gitu. Tapi kalau bahasanya afun dimaafkan, dihapus semuanya oleh Allah. Jadi ringan di akhirat teh. Ringan tuh di akhirat luar biasa. Orang yang dapat pengampunan dari Allah, tidak hanya maaf dari Allah, itu hisabnya ringannya luar biasa. Gitu. Luar biasa ringan. Kenapa kok bisa ringan? Karena catatan merahnya sudah dihapus di dunia kene. Matak mumpung masih ada waktu, Pak, dari sekarang minta tidak hanya maaf dari Allah, tapi ampunannya pun kita pinta. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh, Masya Allah. Lengkap tuh eta doa, lengkap. Aya nu kurang tadi eta doa. Lengkap semua udah ada. Jadi tinggal betul-betul kita mah salatna. Kalau betul salatnya insya Allah semua harapan dikabulkan. Dan yang menarik Pak, di Fatihah sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yang menarik lagi adalah di Fatihah. Allah menggunakan lafad ihdina. Domirnya mutakalim ma'al ghair. Nahnu. Bukan ihdi. Kalau ihdi untuk saya pribadi. Tapi Allah menggunakan kata ihdina. Ya Allah, tunjukilah kami. Berarti ini bentuk hubungan sosial kita terhadap sesama. Jadi orang teh ngadoa ka Allah teh tong jang soranganeun. Sudah Allah simpan tuh di Fatihah. Mun doa hayang sehat tong jang soranganeun. Doakan saudara kita, doakan juga guru-guru kita, doakan juga tetangga kita. Karena di Fatihah pun sudah Allah ajarkan, ihdinas siratal mustaqim. Imah ayo jang soranganeun ngadoa teh Gusti, abi hayang beungar bae tetangga mah teu kudu. Gusti abi hayang sehat bae tetangga mah teu kudu. Ulah kitu. Makanya salah satu syarat tubah geuning, salah satu syarat tubah yang 5. Mendoakan kaum muslimin wal muslimat. Saking apa? Pentingnya kita mendoakan sesama muslim. Masya Allah. Lanjut pembahasan yang baru kita, yang keberapa? 12 atau 13? Yang ke-12-nya adalah at-tumaninatu fihi ay ajulusi bainas sajdataini. Yaitu tumaninah ketika duduk di antara dua sujud. Ini udah pasti tumaninah karena kita baca apa? Doa anu tadi, Rabbik firli waram dan seterusnya. Yang menarik di tasyahud. Nah, nih berikutnya. Ats-tsalitsah asyara at-tasyahudul akhir. Wa huwa alladzi yaqibuhus salam. Berikutnya adalah tasyahud akhir rukun salat yang ke-13. Kata Imam Nawawi, i'lam. Nah, ketahui oleh kalian semua. Berarti ini lampu apa? Lampu kuning.
Anna tasyahuda arba'u jumalin. Sesungguhnya tasyahud itu terdiri dari 4 jumlah. Oh, ingat-ingat, seberapa jumlah sana? 4. Al-awwalu atau al-ula at-tahiyatu lillah. Berarti ini harus ada. Nggak boleh nggak ada. At-tahiyatu lillah. 1. Ats-tsaniyatu yang kedua, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. 2. Kita bicara yang pokok dulu. Belum bicara yang sunnah. Yang ketiga, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. 3. Yang keempat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti yang 4 ini harus ada di tahiyat kita. Terlewat salah satunya, ulang lagi. At-tahiyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu batasan wajibnya. Kalau sunnahnya, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum dan seterusnya. Begitu. Itu batasan sunnahnya. Tapi kalau kita rusuh reka pasar, rusuh dah kaberangan subuhna nonton Euro misalkan urang teh tiba teuing ambil yang pardunya saja. Nah tadi kumasana at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu harus ada. Wa syurutuhu. Nah, kita bicara syarat nih. Ada syaratnya. Dan di antara syarat tasyahud itu tis'atun, ada 9. Ayo. Satu syarat tidak terpenuhi, maka tasyahudnya gugur. Ulang lagi. 1. Al-awalu isma'un nafsi bihi kal fatihati. Yang pertama, ketika membaca tasyahud terdengar oleh telinga sendiri. Kal fatihati, seperti kita membaca al-fatihah. Karena di antara 10 syarat Fatihah adalah terdengar oleh sendiri. Sama halnya dengan tasyahud. Tasyahud pun sama, minimal terdengar oleh sendiri. Lain dina jero hate. Ada bima teu sombong ngajero hate we cenah. Minta kadenge cenah ku gigireun. Teu sah teh. Jadi harus gimana? Terdengar oleh sendiri. 2. Qira'atuhu qaidan ila udhrin. Membaca tasyahudnya qaidan. Apa qaidan? Qaidan. Duduk. Jangan berdiri. Emang aya kang berdiri? Aya. Salat mah teh semangat teuing. Rek teh poho. Kaburu nangtung, aduh rencana tahiyat euy, bari nangtung we. At-tahiyat teu bisa. Harus sambil duduk. Yang kedua. Yang ketiga, ats-tsalitsu ayyakuna bil arabiyyati lil qadiri 'alaiha walau bi ta'allumi. Yang ketiga, menggunakan bahasa Arab. Hati-hati. Walau bita'allumi, meskipun dia sedang belajar. Sok pakai bahasa Arab. Hukumah tadi, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ini isyarat bagi kita, Pak. Ketika Nabi mendapatkan redaksi dari Allah,
Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wahai Nabi, keselamatan untukmu, kata Allah. Bayangkan, ini kata Allah Pak ke Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Tapi apakah Nabi sudah mendapat salam dari Allah, gak ingat kita? Apa kata Nabi? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, kalau bahasa kita nih, salam keselamatanmu jangan hanya untukku ya Allah, tapi alaina, untuk kami semua yang sekarang masih ada di dunia dan sudah di alam kubur. Wa ala ibadillahi sholihin. Dan ya Allah, salam keselamatanmu karuniakan juga untuk siapa? Untuk orang-orang yang salih. Nabi Pak ingat ke orang ketika Mi'raj. Nabi ketika di surga, gening, di Isra Mi'raj, belok sedikit, biar paham. Karena Nabi berkunjung ke surga, gening. Maaf, di hadis kuncinya. Bukan berkunjung ke surga, tanpa Mi'raj. Ketika sudah selesai dunia kiamat, mohon maaf saya ulangi. Ketika dunia kiamat selesai, yang pertama masuk surga siapa? Nabi Muhammad kan? Nabi diam di surga, Nabi nyaman tidak diam di surga? Tidak, di hadis kuncinya enggak. Ditanya oleh Allah, ya Rasulullah, ya Muhammad, kenapa kau tidak nyaman di surga? Ya Rob, aku ingat umatku. Oh, bayang. Geus di surga, geus ngeunah, masih keneh tidak merasa nyaman. Kenapa? Ingat umat. Ya Rob, tolong izinkan aku keluar ke surga. Coba bayangkan. Geus di jarah yang keluar Nabi mah. Kenapa? Ingat umatnya. Yang lagi gelisah di padang mahsyar, yang lagi gelisah memikirkan amalnya, yang lagi gelisah di mizannya Allah, yang lagi galau di mana? Di hisabnya Allah. Nabi keluar dari surga, langsung Nabi gimana? Sujud dan tidak bangun. Dalam sujudnya apa Nabi bilang? Ya Allah, tolong selamatkan umatku. Masya Allah. Kata Allah, bangun hai Muhammad, silakan kau ambil pasir. Maka sejumlah pasir, butiran pasir itulah umat yang bisa kau selamatkan. Nabi sujud lagi Pak. Kenapa lagi Muhammad bangun dari sujudmu? Aku ingin menyelamatkan lagi yang lain. Silakan kau ambil lagi pasir dalam genggaman tanganmu. Sejumlah itulah umat yang bisa kau selamatkan. Sujud lagi Nabi Muhammad yang ketiga kalinya. Ya Rabb, aku ingin menyampaikan yang lain. Gimana kata Allah? Apalagi Muhammad? Ya Rabb, aku ingin selamatkan umatku. Ya sudah, selama dia punya iman dalam hatinya, silakan kau selamatkan. Masya Allah. Pertanyaannya, di akhirat orang di aku mau sakit tuh, gampang. Betul tidak? Nabi begitu cinta ke umatnya. Pertanyaan balik, kita di aku gak umatnya? Gampang. Manya umat Nabi Muhammad para saya. Nabi Muhammad ngajar geneta. Manya umat Nabi Muhammad silih gorengkeun. Manya umat Nabi Muhammad silih gibah. Manya umat Nabi Muhammad silih fitnah. Manya umat Nabi Muhammad jeung tetangga teu akur. Sok tinggal pikiran. Lamun yang diaku umat Nabi Muhammad jeung tetangga sing akurat tuh. Lamun yang diaku umat Nabi Muhammad tong silih gorengkeun atuh tukangnya. Ongkoh yang diaku di akhirat. Gampang sebetulnya. Da tinggal di umat Nabi Muhammad mat. Nyaah kasasama, dedeuh kasaluhureun, dedeuh kasandapeun, ngargaan ka dulur, ngargaan ka sasama. Manya umat Nabi Muhammad silih gorengkeun. Silih caci maki manya. Berarti lain umat Nabi Muhammad gitu. Teu kaci. Gitu gampangnya. Sok nama kita tafakur bersama-sama di tahun yang baru ini 1446 Hijriah. Hayang tadi aku umat Nabi, kalau pengen ya tuh kudu bagus akhlaknya. Biar Nabi mengakui kita. Bener ya umat kami ya. Rajin sholawatna ya, kata tangan halus, kayak yatim halus, santunan halus dan sebagainya. Ta'al ilal jannah. Tidak ada lagi yang kita harapkan kecuali apa di akhirat? Syafaat Rasulullah. Itu yang ke berapa tadi teh? Tiganya. 3.
Yang keempat, ada musorifi kal fatihati. Tidak boleh ada yang menyelingi bacaan tasyahud kita. Naon we eta mah menyelingi teh? Itu awas. Loba gaya ieu mah karena jawab dia teh. Mam, oh, ada imamna lila teuing. Mam, ulah. Heeh. Hati-hati, Pang. Itu ada nanti pembahasan lanjutannya. Kita ngadehem dina salat dengan maksud, awas, dengan maksud selain dari yang normal menghilangkan gatal dan dahaga, batal loh salatnya. Hati-hati, orang teh ngadehem. Kan lamun yang tidak membatalkan teh ngadehem, tapi benar-benar menghilangkan gangguan di tenggorokan, itu tidak batal. Tapi kalau ada maksud lain dari itu, batal salatna. Imamna dilatoing ka Jumatan teh. Baca surat Yasin rakaat pertama. Wow, eta kabeh makmum. Aha, batal aja salatna. Hati-hati. Tong boroning gitu, Pak. Hati-hati nih. Saya lupa nama kitabnya. Imam nih, imam. Hati-hati imam ya. Imam kan ada suka membaca takbir, ada takbir inti, yang rukun, ada takbir intikal. Apa itu takbir intikal? Takbir penyambung antara satu rukun dengan rukun yang lain, ya kan? Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Ketika takbir itu diniatkan sebagai zikir, maka menjadi pahala. Tapi intikal itu kan sunnah, nggak ngomong takbir pun nggak apa-apa sebetulnya. Ya menurut sami Allah, teu ngomong gitu, sami Allahu liman hamidah, teu ngomong gitu, nah sebetulnya ada sunnah eta mah. Ngan lebar we nya teu meunang pahala sunnah. Tah, ketika posisi imam, misalnya mik parem, ieu jemaah pinuh sampai belakang. Khawatir bagian paling belakang tidak terdengar takbirnya, maka si imam inisiatif, rek ditarikeun bisi mamum nu di tukang tidak kedengaran, batal ta takbir. Salatna batal. Kamala menubujian, wah yang halus ya macana. Karena ahli qiraat sami Allah. Aduh eta. Si hati-hati marukankeun kumalina sota daya aturan. Cacak-cacak di dinding. Cacak-cacak ngingetan niat ngingetan mamum nu paling tukang geus batal salatna. Karena dia takbirnya, takbir intiqalnya ada motivasi lain. Eta perluna aya mik teh supaya barisan belakang terdengar. Ai makmum kumaha? Sama makmum oge. Urang takbir intiqal tiap peralihan rukun ke rukun yang lainnya niat dikir we. Tong diniatkeun nu lain-lain. Si batal. Ya sekarang yang kelimanya. Al-khamisu al-muwalatu bi alla yufsala baina kalimatihi bi ghairiha. Yang kelima itu sambung menyambung. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi. Kitu tanya menyambung teh. Ulah dijeda. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah cicing heula. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh cicing deui. Kemana? Ini rukun, ini syarat. Jadi harus sambung menyambung terus sampai selesai. Yang keenam yang berat. Apa yang keenam? Mura'atul hurufi. Menjaga atau ngaraksa huruf-hurufna. Ini berkaitan jeung tajwid. Nah, jadi belajar tajwid ternyata harus. Karena di dalam tasyahud ada syarat mura'atul huruf. Menjaga makharijul huruf. Seperti bacaan tasyahud. Kan ada makhraj, ada sifat, ada waktu ibtida secara garis besar. Kan? Terus ada hukum nun sukun dan tanwin, ada hukum mim sukun, ada macam-macam idgham, ada pembagian hukum ro, ada pembagian hukum lam ta'rif, ada mad far' yang dibagi 13. Itu dipelajari semua. Naon sabab kapan eta teh syarat tasyahud.
Muraatul huruf teh. Hati-hati makanya. Ini berkaitan dengan sholat bapak dan ibu semua. Wal akhdu bit tajwidi hadmun lazimu malam yuzawwidil qur'ana athimu. Gitu kata Syekh Al-Jazari. Allah menurunkan Quran beserta tajwidnya. Maka barang siapa yang membaca Quran tanpa tajwid, fahuwa athimun, berdosa dia. Aduh Kang Adi ini berat gitu. Kan Nabi mah lagi belajar, beda judul kalau belajar mah. Di kitab Al-Jazari ada. Kalau orang lagi sedang belajar, dia salah, maka dia diampuni atas kesalahannya. Kenapa? Kan keur diajar. Diajar seumur hirup. Anu repot Pak ya, nu repot geus mah teu bisa teu dek diajar, eta nu repot. Ngarasa abdi tah eta nu mata kitu aduh. Ngarasa abdi geus bisa ti baheula. Abdi we baheula ku Haji Asep di Pesantren Ar-Rahman Salakopi Cililin. Fatihah 2 minggu. Rarasan mah geus bener di Cipasung teh baheula teh. Tapi karena konsen yang berbeda, Cipasung basicnya Salafi Kitab Kuning, Qurannya istilahnya tidak diperdalam, tapi pas pindah ke Ar-Rahman Salakopi, ke Pak Haji Asep, ke Haji Asep, Munawar. Istilahnya kan khusus Quran, kapangi salahna. Ah, di dia. Hati-hati, Pak. Qiraatul huruf itu dijaga dina tasyahud. Sederhana kayak simpelna. Jangan sampai tertukar mana huruf isti'la dan huruf istifal. Naon isti'la? Huruf-huruf yang terangkat pangkal lidahnya atau siga nu kandel. Tebal. Apa cirinya? Berbunyi O. So, huruf ieu nu O naon nae? Ujungna O. Ho, so, do, to, do, go, ko. Eta O semua kan? Itu huruf-huruf isti'la. Jadi masana kudu kumaha? Ada kesan berat. Ho, so, do, to, do, go, ko. Tuh. Sisanya istifal. Apa itu istifal? Yang ringan, lidahnya tetap datar. Yang bervokal A, abata, sajaha, gitu. Ulah tertukar. Nah, repotnya huruf isti'la ini ketika harokatnya kasroh. Sok bayangkan. Ieu sa. Gampang teu sa. Sa itu istifal, ringan. Sa. Gitu kan? Aina so. So itu isti'la. Ya mengangkat lidahnya. Isti'la karena O kan? So. Gitu kan? So. Ketika dua-duanya fathah, bisa dibedakan. Gampang kan? Sa, so. Jelas beda. Ini vokalnya, ini vokalnya O. Tapi nu repot ketika kasroh. Sok. Sama-sama I kan ujungnya. Iya si. Ya oge si. Apa yang membedakan? Istilahnya. Lamun si mah si ringan. Tapi lamun sod mah si. Kan itu ada di Fatihah. Ihdinas siro. Lain ihdinas siro. Lamun ihdinas siro tamasa lain so. Oh, nggak salah di wae, Pak. Lamun tadi ajar mah. Ihdinas siratal mustaqim. Enak ta jeung po. Ketika fathah gampang ngabedakeun ini A ini O. Tapi ketika kasroh so. Ti ya sarua I ujungna. Cuman perbedaannya apa? Istifal jeung isti'lana. Ti oh beda. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal O itu. Repotnya. Repotnya karena tidak didalami. Geus didalami mah enak Pak baca Quran. Kita jangan dulu bicara lagu lah, ada lagu mah dengan Ustaz Kris nanti ya. Bicara tartil heula we. Enak Pak mun urang baca Qur'annya geus paham tajwidna enak baca Qur'an. Keunah baca Quran teh. Keun bae lagam Nusantara oge lah, teu naon. Bapak apa lagam Nusantara apa? Lagam Nusantara? A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Lagam Nusantara.
Kan main gitu, oke, yang penting bener ya tajwid. Gitu. Masya Allah. Berat banyak. Kalau nanti kan udah ada bagiannya ya. Di Baitul udah ada bagiannya guru tajwid. Cuman saya titip, hati-hati, syarat yang keenam adalah mura'atul huruf dalam tasyahud itu adalah syarat. Jadi harus terpenuhi. Yang ketujuh, mura'atul kalimah. Tuh, ini lebih linci lagi. Tadi menjaga setiap hurufnya. Yang ketujuh, menjaga setiap kalimatnya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Jaga tuh kalimat-kalimatnya, jangan sampai terjeda-jeda. Harus mualah. Luar biasa. Bahkan yang hebat lagi, yang kedelapan, atsaminu mura'atut tasydidati. Menjaga tasydidnya. Oh, coba bayangkan. Tadi menjaga hurufnya, dua berikutnya menjaga kalimatnya, terus menjaga setiap tasydid. Kudu apa tat tasyahud salat tasydid? Dina tahiyat Bu, asabara tasydid semuanya. Pernah ngitung tuh? Apa nak karek bieu? Hati-hati. Contoh yang sudah familiar. Iyyaka na'budu dengan iyyaka na'budu jelas beda. Kalau iyyaka na'budu hanya kepada Allah kami menyembah, tapi kalau iyyaka na'budu tanpa tasydid, nggak ada tasydidnya, kepada matahari kami menyembah. Jauh. Hati-hati. Tasydidnya diperhatikan. Kalau di metode yang saya dalami selama 7 tahun, saya kan mendalaminya metode Umi ya. Di metode Umi itu ada khusus jilid 4, pelajaran tentang tasydid. Jadi bagaimana cara membaca tasydid dengan benar itu di jilid 4 di metode Umi yang saya pelajari selama 7 tahun sampai sekarang. Jadi khusus Pak, cara membaca tasydid itu seperti apa tasydid? Secara garis besar saya kasih tahu. Cara membaca sukun dan tasydid itu ada 2. Perhatikannya. Yang pertama ada yang ditekan aja, ditekan saja. Yang kedua ada yang tekan alirkan. Yang ditekan saja 3. 1 hamzah sukun. Yang kedua fathah bertemu ya sukun. Yang ketiga fathah bertemu waw sukun. Contoh di Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, alaihim ada fathah bertemu ya sukun. Maka ditekan saja, jangan ngalir. Gak boleh begini. Alaihim. Atau dialirkan. Bukan ditekan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nah, fathah bertemu ya sukun. Minal mu'minina. Ada hamzah sukun kan di situ? Itu ditekan saja. Nah, selain dari situ, tekan alirkan. Selain dari eta we, setiap huruf yang sukun. Kecuali kol-kolah, sama kudu bantu. Contoh, dina Al-Fatihah. Bismillah, bismi, bukan bism. Ayat eman, tawalud, nggak boleh teteh. Dina ayat 2, tak banyak tawalud. Alhamdulillah, kebanyakan ayat ean, tak tidak terasa. Alhamdulillah, kudu nama alhamdulillah kan tekan ngalir. Alham. Hati-hati. Terakhir yang ke-9 adalah at-tartibu, yaitu tertib, berurutan dari at-tahiyat sampai fil alamina innaka hamidum majid. Dari ke-9 syarat ini memang berat kalau untuk awal-awal. Tapi ketika kita jalani, tambahnya kita belajar juga, belajar tahsinnya dan sebagainya, insya Allah akan terasa ringan. Berat itu karena kita tidak tahu caranya. Tapi kalau sudah tahu caranya, insya Allah mudah. Hati-hati Paknya, ini kita bicara rukun sholat. Jadi harus terpenuhi hak-haknya. Di antaranya adalah tentang tasyahud. Di dalam tasyahud ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. 1 adalah terdengar oleh sendiri. Yang kedua dalam keadaan duduk.
Ya, ila udrin, kecuali yang sakit beda judul. Yang ketiga dengan menggunakan bahasa Arab. Yang keempat tidak boleh ada yang menyelingi. Nah, yang kelima terus menerus sambung menyambung. Yang keenam menjaga huruf-hurufnya. Yang ketujuh menjaga setiap kalimatnya. Yang kedelapan menjaga setiap tasydid-tasydidnya. Dan yang kesembilan yang terakhir adalah tertib. Apa segitu? Apa itu salapan biar? Saya singkat, 9 jadi 2. Dua W-nya. Ini gampang. 1 terdengar. Tertibnya da geus pasti, tertib geus pasti eta mah. Da geus berurutan tiap baheula santai kitu. Yang kedua, jaga tajwidnya. Sakitu gampang. Da berurutan mah pasti mah mungkin anakan orang tahiyat di asok-asok tuh mungkin geus titu baheula kitu. Geus natural dengan apa adanya gitu ngalir. Jadi tertib enggak usah dibahas. 1 apa tadi? Terdengar oleh sendiri. 2 jaga tajwid sakitu. Gampang. Apanya? Sok, syarat tasyahud ada 9. Disingkat jadi 2. Hiji terdengar, 2 geus beres. Apanya? Barangkali ada yang mau didiskusikan? Atau cukup saja dari jam 6 lebih? Cukup saja? Oke, mudah-mudahan pembahasan kita di pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita langsung amalkan dalam sholat kita masing-masing. Dan yang keduanya mohon maaf apabila banyak kesalahan karena saya mah ngobrol ke Indonesia sesok pabaliut ke Indonesia teh. Jadi hese lah Indonesia tehnya Sunda wae. Yang ketiganya yang benar pasti dari Allah, yang salah dari kebodohan saya pribadi. Mohon maaf atas segala kurangan. Terima kasih atas segala perhatian dan semangatnya di pagi hari ini. Tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.